Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita masih menyampaikan wejangan dari Eyang Sayyidina Ali. Semoga apa yang diwasilahkan kepada kita nanti, yang dijabarkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama, seumpama dipertemukan Tuhan, apa yang kamu minta? Itu yang harus kita minta. Pertama ialah ridho Allah, mohon rahman rahim Allah, menjadi orang tertuntun urusan dunia akhirat. Itu yang kita, apabila kita dipertemukan dengan Tuhan. Tapi dalam pertemuan kita adalah makhluk yang seperti ini, itu bentuknya mustahil. Kita hanya sebatas pertemuan antara nur kita dengan nur Allah, cahaya yang ada pada dada kita dengan cahaya nur Allah, sebatas itu. Kalau bertemu dengan wujud itu sesuatu yang mustahil. Sebenarnya di situ kita harus paham, bila kita bertemu malaikat, apa yang kamu katakan? 3. Yang pertama, mohon perlindungan. Yang kedua, hidupku dan matiku. Ya, minta perlindungan hidupku dan matiku. Yang ketiga, minta keselamatan dunia akhirat. Intinya di situ. Jadi tugasnya hubungan kita dengan malaikat itu selalu mohon perlindungan. Perlindungan semua itu milik Allah, tapi tanpa wasilah malaikat Allah mustahil bisa sampai pada diri kita. Intinya di situ. Jadi yang harus kita katakan pertama yaitu adalah mohon perlindungan kehidupan dunia akhirat dengan selamat. Intinya di situ. Hidup dan matinya kita minta perlindungan supaya diselamatkan dari kehidupan maupun kematian kita. Intinya seperti itu. Serba ringkas emang. Semuanya tiga-tiga yang dikatakan. Mohon perlindungan hidupnya dan matiku, terus mohon perlindungan urusan dunia akhirat. Bila kamu dipertemukan Rasulullah, apa yang kamu sampaikan? Ini yang pertama, mohon perlindungan amal dan ibadah, berarti syafaat hubungannya. Terus yang kedua, akhlak dan perilaku kita yang baik. Intinya minta perlindungan akhlak dan perilakunya. Terus yang ketiga, kita minta ridho Allah dan syafaat Rasulullah selama perjalanan di muka bumi sampai menuju alam abadi. Itulah yang harus disampaikan kepada Rasulullah, sebab dia yang mempunyai syafaat pertolongan mulai dunia sampai akhirat. Kalau perlindungan itu wasilahnya malaikat, tapi kalau tentang pertolongan syafaat itu wasilahnya dengan Rasul Muhammad. Jadi agak ada kemiripan tapi sebenarnya jauh berbeda. Yang nomor 4, bila kamu dipertemukan wali-wali Allah, apa yang harus kamu perbuat?
Yaitu yang pertama adalah mohon keberkahan ilmunya kita, mohon keberkahan tentang hidup dan matinya kita. Yang ketiga, supaya dituntun di jalan dari dunia menuju surga. Intinya akhirat sampai surga. Tapi banyak orang yang mengatakan waliullah tidak bisa menolong. Itu bagi orang yang tidak kenal dengan waliullah. Tapi seperti kita, siang malam malah yang menuntun mendekatkan diri kepada wali-waliullah supaya kita besok selalu mendapat pertolongannya di perjalanan dari dunia menuju alam abadi. Jadi yang pertama tadi, mohon keberkahan tentang ilmunya. Sebab kalau kita tidak dituntun oleh guru-guru mursyid, kita akan tersesat. Intinya di situ. Tapi yang diberkahkan kan ada 7 jenis yang kita omong tadi, yaitu adalah tentang kesehatan, umur, ilmu, rezeki, kedamaian keluarga, syafaat dan rahman rahim Allah, itu yang diberkahi oleh wali-wali Allah. Kalau Rasul memberi syafaat, tapi kalau wali memberkahi, intinya di situ arahnya, kita harus paham. Yang kelima, bila dipertemukan kedua orang tuamu, apa yang harus kamu sampaikan? Yang pertama, mohon doa restu tentang kehidupan kita dan salam perjalanan bagi kedua orang tua kita, intinya di situ. Jadi kedua orang tua biarpun di alam sana dia bisa memberi doa restu, sebab itu atas ridho Allah juga. Dan kita harus selalu salam merestui perjalanan kedua orang tua di dalam perjalanan di alam sana, intinya di situ. Maka kita harus selalu birrul walidain, itu adalah memberi permodalan, memberi pembekalan kepada kedua orang tua kita. Karena kita selalu birrul walidain, kedua orang tua kita selalu merestui dari apa yang kita sampaikan, intinya di situ. Jadi perjalanan kita selalu mendapat restu dari kedua orang tua. Restu juga itu yang memberi dari Allah, tapi kedua orang tua kita itu yang menjadi wasilah, intinya di situ. Sebab di muka bumi maupun di alam apa saja yang mempunyai kekuatan dan seterusnya itu hanya Allah, kekuasaan juga Allah. Jadi kita hanya sebatas wasilah. Yang ketiga, keselamatan dunia akhirat. Intinya, jadi nek sudah dipertemukan kedua orang tua, kita harus yang diucap. Yang pertama yaitu mohon doa restu dan salam perjalanan, perlindungan dan keselamatan, keselamatan dunia akhirat, amal dan perbuatan kita. Sebab amal dan perbuatan kita kan dititipkan kedua orang tua. Maka selalu terucap, seluruh amalanku yang diterima di sisi Allah, ku sampaikan demi kedua orang tuaku. Termasuk amal juga seperti itu. Apa yang kita amalkan, semoga bisa diterima di sisi Allah demi kedua orang tuaku. Intinya kan dari amal, perbuatan, sedekah itu semuanya dititipkan demi perjalanan kedua orang tua kita. Setiap kita dipertemukan dalam beda dan bentuk jenisnya, kita harus berbeda yang kita sampaikan, intinya di situ. Yang keenam, bila kita dipertemukan oleh guru dengan sang guru, memberi doa atau salam, itu yang pertama. Yang kedua, mohon keberkahan tentang ilmu yang disampaikan. Yang ketiga, keberkahan tentang perilaku.
Jadi guru pun sebenarnya kalau dikatakan memberi kekuatan, mengabulkan doa itu tidak bisa. Semuanya itu adalah atas ridho Allah sebenarnya. Cuma karena wasilah dari sang guru ini mempunyai cahaya-cahaya guru mursyid, jadi guru ini ya bisa seolah-olah kayak bisa mengabulkan, tapi sebenarnya yang mengabulkan segala hajat kita itu adalah Allah. Guru ini sebatas mengucap, tapi mendapat ridho Allah. Intinya di situ jangan sampai kita itu salah paham. Jadi kita ulang, bila kita bertemu guru memberi doa dan salam, berarti saling mendoakan intinya. Terus mohon barokahnya ilmu dan mohon barokahnya perilaku kita. Makanya kadang-kadang seumpama ada salah tutur kataku, semoga guru kita bisa mengampuni. Intinya kan di situ kadang-kadang. Yang terakhir, bila kita dipertemukan sanak saudara, memberi salam yang pertama, saling mendoakan yang kedua, yang ketiga saling bersedekah. Nah, di sini ada bedanya juga kan. Kalau kita dipertemukan dengan sanak saudara teman-teman kita harus secepatnya memberi salam. Yang paling benar itu adalah memberi salam lebih awal, intinya di situ. Jangan sampai kita ketinggalan memberi salam. Setelah memberi salam, itu saling mendoakan. Ibaratnya, ya wes semoga diselamatkan, apa kebutuhanmu dimudahkan. Intinya kan saling mendoakan seperti itulah suatu contoh. Terus saling bersedekah. Tapi di dalam budaya-budaya yang ada di tingkat pedesaan kecil seperti ini, kadang-kadang dia yang dimiliki sebatang rokok, tapi dia kadang-kadang menawarkan. Nah, itu termasuk budaya yang baik. Itu sudah budaya yang benar. Cuma bentuknya kadang-kadang bisa dikatakan agak nyeleneh. Tapi tidak apa-apa. Itu kan sudah suatu perjalanan sedekah. Biarpun bentuknya apa saja. Nanti bisa ditingkatkan dalam bentuk-bentuk yang lain. Itu semua tuntunan akhlak Rasulullah merasa semasa hidupnya turun-temurun. Nah, apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali dari depan sampai belakang itu semua tuntunan akhlak Rasulullah semasa hidupnya turun-temurun. Intinya di situ. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.